masuk surga tanpa hisab, masuk surga sebelum hisab. Iku Kemudian corona
Quran pun Allah menuliskan bahwa orang yang merasa cukup atas nikmat-nikmat Allah dan mensyukurinya adalah orang yang kaya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang senantiasa bersyukur, menerima nikmat Allah dengan rasa syukur yang besar. Inilah orang yang kaya, bukan orang yang banyak hartanya. Laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan banyak harta yang dinamakan kaya, tetapi yang dinamakan kaya adalah kepuasan jiwa. Dan kepuasan jiwa ini namanya qanaah. Ibu-ibu, seringkali orang memandang qanaah itu dengan nada negatif. Dikirane qanaah itu padha karo wong miskin, karo wong lanang. Ya memang seringnya begitu, ibu-ibu. Janjane bu, wong larat kali wong sugih itu ada persamaannya. Bedanya mau sithik. Biasanya wong larat itu lambine 2 setel, wong sugih 100 setel. Ini kan sing dienggo padha. Sak setel. Napa jenengan nganggep 100 lho, mboten. Ya mung sak setel. Mangke tekan makan iki. Wong larat ngoten. Bedanya sedikit. Bahkan ibu, orang yang cerdas, ini beda lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, merencanakan kematiannya dengan qanaah. Yang penting Allah itu. Ada juga begini ibu-ibu, orang yang qanaah itu orang yang mendekati sesuatu yang sedang mendekat dan menjauhi sesuatu yang sedang menjauh. Aneh gitu. Yang sekarang sedang mendekati kita apa, Bu? Kematian. Itu perkara kematian pun itu Allah sudah menghentikan, sudah lama. Sejak zaman Nabi juga sudah mengatakan. Berarti kan sekarang semakin dekat. Semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan kematian. Maka orang yang cerdas atau kayis atau mikyas adalah orang yang mendekati sesuatu yang sedang mendekati. Sebaliknya ada orang yang menjauhi sesuatu yang sedang menjauhi kita. Apa pun dunia kan sekarang sedang menjauhi kita, menjauh. Bahkan akan kita tinggalkan. Makanya kalau ada orang sering mesti telah meninggal dunia, sudah ditinggalkan dunianya. Nah, orang yang qanaah berarti orang yang siap, orang yang cerdas menerima ridho Allah karena hendak berjumpa dengan satu hari di mana hari itu adalah hari kita bayaran, kita gajian, mundur amal. Kapan? Setelah mati. Sekarang ini saatnya beramal, Bu, belum gajian. Kita sekarang beramal selesai kerja nanti Gusti Allah bayarannya nanti, sementara baru dicatat dulu oleh malaikat raqib. Nanti kalau sudah meninggal baru bayaran. Ini bayaran betul. Maka mati itu adalah sebenarnya sesuatu yang indah, tidak perlu ditakuti. Maka ibu-ibu, prinsip seorang muslim itu begini. Dunia letakkan di tanganmu, akhirat letakkan di hatimu, dan kematian letakkan di pelupuk matamu. Amin. Coba diulangi semua. Letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di
artinya letakkan akhirat di hati yang nyaman, aman, tentram. Dunia cukup di tangan saja, di tangan kan udah lepas. Nanti kalau lepas biasa aja ikhlas. Karena itu ini perbedaan orang miskin dengan orang kaya lagi nih. Orang kaya itu yang membawakan hartanya itu sendiri. Saya itu dinake oleh Gusti Allah dewe penggawa dewe niku wong sugih. Wong melarat niku barange hartanya masih di tangan Allah, belum diberikan. Jadi sing gawa makin ono sing gawake orang gawa dewe. Jenengan ajeng tingkatan Surabaya niku gawane kathah ono sithik. Ono sing sithik, ono sing kathah pengen pelang gawa ono sithik. Jenengan teng Surabaya gawa koper 10 gede-gede iso nggodhe boten? Ora iso. Nek saged repot boten? Repot datang apotrofi digeret-geret ditawari portir gawake ora gelem. Gaya itu digeret dhewe. Padahal nek bayari portir kan udah 100.000. Kan atau ora gelem dienggo dhewe. Belum nanti ada pemeriksaan. Kalau pesawat di boarding pas, wah sulit banget kok. Mergo barangnya kathah. Jadi hisabnya lama. Itu kalau orang miskin, orang gawa apa-apa. Paling musakras. Jadi diperiksa cepat itu, iso digawa enteng banget. Hisabnya cepat. Jarak hisab lamanya antara orang kaya dengan orang miskin 500 tahun Bu. Sumi boten. Sumi 500 tahun akhirat. Jadi wong melarat sudah masuk surga, kumpul bareng sama keluarganya, iso ketemu anaknya, ketemu garwane, iso guyon, gojek, cimit-cimitan, kelonan barang. Niko sing sugih, niko kasih dihisab nunggu 500 tahun. Jadi mau nonton surga ora banget ya. Mergo wong melarat iki hisabnya sebentar cepet, awake dhewe apa. Tapi sing sugih kabeh niku dihisab ngatune suwi jarae 500 tahun. Atau ibu-ibu. Jadi enggak perlu khawatir. Maka yang paling mudah seperti tadi, letakkan duniamu di tanganmu, letakkan akhirat di hatimu, letakkan kematian di hatimu. Nah sekarang kembali ke sabar. Jadi qanaah juga bagian dari kesabaran. Kesabaran yang seperti apa? Niki Bu di dalam kitab Ibnu Katsir dikisahkan besok di padang mahsyar ketika orang sedang menunggu panggilan dari Allah, tiba-tiba terdengar suara, wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk surga. Maka tiba-tiba ada sekelompok orang yang bangun, berdiri dan menuju ke surga. Semua penduduk mahsyar kaget semua, terperangah, kaget, luar biasa ini. Semuanya sedang menunggu di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan, sampai semua orang mengeluarkan keringat. Ada yang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, di perut, di leher, ada yang terlelep oleh keringatnya sendiri. Ini ada sekelompok orang yang dipersilakan masuk surga sebelum hisab. Orang biasanya masuk surga setelah dihisab. Ini belum masuk surga, belum dihisab, sudah dipersilakan masuk surga. Jadi kaget semua. Maka sekelompok orang ini ketika hendak masuk surga dicegat oleh malaikat. Sebentar. Siapa kamu? Kok mau masuk surga? Kata sekelompok ini, aku adalah sekelompok orang yang engkau sebut tadi. Emang kamu siapa? Kami orang-orang yang sabar.
bersabar seperti apa? Kemudian sekelompok orang ini menjawab, kami sabar di dalam menjalankan kebaikan, kami sabar di dalam mencegah kemungkaran, dan kami sabar di dalam menghadapi musibah. Malaikat, oh kalau begitu silakan masuk surga, Bu. Jadi orang yang pertama kali masuk surga sebelum diadakan hisab adalah orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi 3 hal. Sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar dalam meninggalkan perbuatan buruk, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Orang yang mampu melakukan 3 kesabaran ini akan masuk surga tanpa hisab sebelum hisab. Ini betul Bu. Ngomong terus ini. Atau ini pengertian sabar. Nah ibu-ibu, sabar yang pertama dan yang kedua bisa diatur, bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Seperti panjenengan sore hari ini mengaji, itu juga dalam rangka sabar. Allah memberikan reward pahala 1 walaupun baru niat. Saya yakin panjenengan hadir sore hari di masjid ini ada yang sudah persiapan seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, mungkin 1 bulan sebelumnya. Ini rutin dan sasi terus. Nah, berarti sudah persiapan, sudah terentap. Besok saya mau hadir pengajian di Masjid Danujo, masjid yang baru. Dulu kan kayak gini tuh. Yang kalian tahun 91, belum usaha lagi. Tokoh hebat itu kan waktu itu. Dulu kan MTS, MA, Muhammadiyah di Kampung. Kalau satu minggu sorenya di pengajian itu bulan Ramadan buka bersama 91 guru pun kita tahu itu. Tahun 93 sekolahnya pindah ke jalan dekat itu kan itu 93 belum sampai ngantos tahun 2000 di 10 tahun MTS MA Muhammadiyah di Kabupaten. Terus kalau pindah Unhar SMA Muhammadiyah 2 Mendikor hitung tahun. Kalau temu alimat 4 tahun, temu alimin 2 tahun, temu 2 tahun, temu ini sedino. Namun sehari, temu ibu yang berbeda lebih mulai ketemu. Begitu panjenengan hadir di masjid ini, pahalanya dilipatkan 10 kali. Apa dasarnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaluha. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, Allah lipatkan 10 kali. Tadinya waktu berniat masih di rumah, lagi melaku masih 1 pahala. Begitu sampai di sini sudah 10 pahala. Sing penting teko walaupun selonjor, lendean, karo ngemen. Engko lho kula boten nyindir lho. Kula jane pengen tarbiyan banget 12 turun malah kasih jenis ngaji. Niku pun 10 pahala nih, namanya pahala hidayah. Setelah panjenengan nunggu angsal ilmu dari yang membawakan acara tadi, baca Quran, surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar, ditambah lagi kula, itu nanti dilipatkan lagi pahalanya 10 kali lagi. 10 pinten? 100. Walaupun boten
Siapa yang dari rumah suci sudah berwudu menuju masjid, maka setiap langkah kaki kanannya adalah satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Sinten sing umay paling atur-atur? Kula. Ini kok nggak motor sih? Kita melampari. Jadi ketemu kemungkinan kita. Kali SMK wetannya apa kulon? Wetannya di kulon ini. Oh dirjam nih. Motor sing 100 langkah, modelnya tinggi loh. Oke pun jatuh dewe nih. Misalnya 100 langkah, maka 50 langkah kebaikan, 50 langkah diampuni dosa-dosanya. Niko nek kudu saking beliau. Pengajian minatan, apalagi 5 kali sehari dengan jamaah mriki pun pinten. Nek kudune saking omah wajan ngirit banyu tenan masjid ini. Kalau terlanjur batal ya kudu malih ngomong. Pengajian ora satu tuyo lah, nek salat kudu. Pun rampung mangane. Derek. Kita hadir di sini kan nggak cuma sholat, nggak cuma ibadah, tapi juga pengajian, tapi juga silaturahmi. Maka pahalanya bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Jangan dikira. Tapi ibu-ibu, barang siapa pergi keluar rumah, baik laki-laki atau perempuan, untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ziarah kepada 1000 jenazah. Sholat 1000 rakaat abot boten? Abot. Jenengan terawih 11 rakaat nek sesasi pimpin meniku. Abot. Aku terawih masjid mau seminggu baru ke seminggu. Muga malih menjelang bodoh, do pamit latihan takbiran. Bukan sing nglatih anak-anak bebule ya macane ya. Masjid mau ngisi. Abot. Dan kalau bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat, pahalanya besar, tapi kalah utama dengan mengaji. Menjenguk 1000 orang sakit, pahalanya kalah boten Bu. Kathah, opone 1000, nek wong siji mriyang niku pahalanya kathah Bu, baik mondok maupun di rumah. Napa malih jenengan nggawa oleh nggo sing mriyang apa sing tunggu? Janjane Bu niku saene nek jenengan nggawa niku sing kasih sehat, boten sing mriyang. Iki kadang utawa sehat malah ora ditili, mriyang malah digawani martabak, terang bulan, apel, mati pangan wong loro kok mriyang. Dadi nek ajeng nggawa umpama pas sehat kados kula pas sehat opo doyan kabeh iki. Ana mriyang kok boten sehat. Itu malah nggawa lho sing nunggoni kan sebenarnya sing nunggu. Ini doa yang penting ditunggu ya. Doa juga penting mendoakan biar segera diangkat penyakitnya pun aku mawon niku saya. Tapi ketika memberikan sesuatu kepada orang yang bermanfaat itu pahalanya lebih besar daripada yang tidak bermanfaat. Belum yang dengan nengok nyumbang pulau sepatu roda makan boten. Aku auto lagi mulia kok tinggal di sepatu roda. Mending aja. Niko pahalanya besar. Abot to niko. Berarti mesti rakyatnya kata warga loro mesti niku ora milih gelasane mangke. Aku pilih udah tidak. Gue ingat ora milih. Ora ingat karena malah tombol pas pria sing ini mungkin bahasa orang
tidak ikhlas saya. Pahalanya besar. Ngopo paling menjenguk 1000 orang sakit besar pahalanya. Ini masih kalah dengan mengaji. Ziarah kepada 1000 jenazah kakak boten pahalanya. Ada. Ini nate nopo. Iki sing caket makam sudah begitu. Boten makam ini. Boten iki. Boten. Di mana boten sago boten itu. Boten iki. Tidak. Tahun 2024 ini pun sing sektor saya boten. Bisa boten iki. Nanti niku tahun 2006 tanggal 26 Mei. Nah niku 6.000 korbannya gitu. Aceh 60.000. Nah niku saged ziarah kepada 1000 jenazah. Enggak mau minta gempa terus boten nggih. Tapi kalau kejadian dan kita bisa ziarah kepada 1000 jenazah pahalanya besar. Tapi masih kalah dengan mengaji. Mengaji itu berat ibu-ibu, karena dibutuhkan kesabaran. Lakukan di sekolah, buat tasawuf, buat sini apa, seperti kalau tas resep dari sono mulai. Kok diapot, apot deh apa sih ngerasain itu loh. Tahun mereka diapot bawa apa kadang taruhan dia kata tahu apot dibutuhkan kesabaran. Boten kulino pun dua betul. Kalau kasih tipu makanya pun rojan pun pindah kata baik sekali. Ini rojan pun saja. Saja mawon ya. Ini kalau pindah masuk ke masjid Mubarak. Itu keutamaan dari mengaji ini. Menrambung darah. Sayyidina Ali mengatakan, tafakkaru fi sa'atin khairu min ibadatis sana. Berpikir 1 jam, mengaji 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah niku berbuat baik karena Allah lillahi ta'ala. Baik ibadah besar maupun ibadah kecil, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, itu ibadah-ibadah besar. Ibadah kecil banyak lagi. Yang dalam moten beling, aku, kerikil, disingkirkan dengan singkiran seneng boten. Seneng iku ibadah. Dengan senyum, mau seneng boten. Seneng iku ibadah. Maka senyum itu juga termasuk sodako. Tabasumuka fi wajhi alika laka sodako. Senyum kepada temanmu sodako. Menunjukkan alamat niku di sedekah. Seperti niku begitu itu loh kementerian itu loh sedekah tanah nodas. Niku ibadah dikumpulkan selama 1 tahun masih kalah dengan mengaji 1 jam. Jadi kalau nanti kita ngajinya 1 jam, ini pun setengah jam, kurang setengah jam balik. Iku podo wae beribadah selama 1 tahun. Kurang mau minggu. Satu lagi ini yang paling dahsyat ibu-ibu. Keutamaan mengaji. Kalaulah Allah hendak menurunkan rahmat di kampung ini, kemudian di kampung ini ada pengajian, maka Allah akan menyegerakan turunnya rahmat. Bisa jadi jajaran tidak ada rahmat sore hari ini, tapi ternyata ada pengajian pimpinan Aisyah Ranting Kemkit. Allah tahu, sekarang turunkan aja sekarang rahmat. Dihadiri 70.000 malaikat ketika boten yang ketika dengan beti mangga itu rahasia yang kita nggak kelihatan. Tapi wonten 70.000 malaikat, malah lebih banyak daripada yang hadir. Ini tak itu mungkin itu ngatus nih harus itu dalam itu malaikat 70.000 yang hadir. Semuanya mendoakan panjenengan kalau jenengan tidak
sekiranya Allah hendak menurunkan musibah, tapi di kampung itu ada pengajian, Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke tempat lain yang tidak ada pengajiannya. Bisa jadi Bu, jadi sore hari ini ada musibah di sini, tapi Allah tahu ada pengajian, jangan, tunda. Malaikatnya dibel Gusti Allah, jangan tunda, atau dipindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Jadi jangan orang-orang tahu ya seperti ini, mungkin Baldino pengajian. Aku khawatir kalau menurunkan musibah dengan pengajian bisa ditunda musibahnya atau dialihkan ke kampung lain. Kenapa bisa begitu dahsyatnya pengajian menuntut ilmu, silaturahmi? Karena dibutuhkan kesabaran. Boten sabar Bu, apa? Ini sih dengan batin kurang-kurangku ya misalnya, ini kok tergoda dengan yang namanya kesabaran. Makanya kesabaran yang pertama dan yang kedua, berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk itu sebenarnya bisa diusahakan, bisa diperjuangkan. Nah, yang sulit yang nomor 3 Bu, ketika Allah menurunkan musibah, dipun langsung ditolak boten saged. Ketika Allah menurunkan musibah, yang Allah minta cuma satu, sabar menerima akan musibah itu. Kalau Allah menurunkan musibah dan kita sabar, kemungkinannya cuma 2 Bu. Misalnya panjenengan sakit, Allah berikan sakit kepada kita, kita sabar, maka Allah akan mengembalikan kesehatan kita, mengganti sel-sel darah yang baru, kita bisa menjadi lebih sehat, bugar, walafiat. Atau kalau sekiranya Allah mengambil amanah ruh kita, dijamin masuk surga tanpa hisab sebelum hisab. Pun 2 itu pilihannya. Tapi kalau tidak sabar, musibah menjadi bencana, menjadi malapetaka. Tapi kalau sabar, menjadi barokah. Enggak ada pilihan. Dengan maupun sakit pilih, ajeng pilih barokah, nopo musibah. Mesti barokah, berarti syaratnya kudu sabar. Dan bukan sabar, mesti musibah. Tidak ada pilihan. Apalagi ibu Allah berjanji, ketika Allah menurunkan musibah, pasti Allah mengiringi dengan keberkahan. Tidak cuma setelah musibah, dikala musibah pun ada keberkahan kalau kita bisa sabar. Ya contohnya gempa bumi yang dulu tahun 2006, Bu, kan musibah ya, tapi Allah mengirimkan keberkahan. Murid-murid Pulau Ten Bantul Bu, saya di Bantul 12 tahun mengajar di SMK Muhammadiyah 2. Tahun 2005 sampai 2014. Di pas gempa kan kita rekor 2006. Murid-murid saya Bu, wali-wali murid-murid saya, begitu gempa selesai, yang tadinya nggak punya rumah pada punya rumah, yang tadinya rumahnya gede jadi tembok, yang tadinya berangkatnya pakai ondel pakai motor, yang tadinya jalan kaki pada pakai ondel. Mergo gempa. Coba ini bukan gempa, tetap oleh rumah. Mergo gempa, oke bangunan. Pimpinan kula Bu, niku ngambil kursi roda pas gempa melu mlayu Bu. Mari. Coba ini bukan gempa, masa bayu. Ora iso mlayu, mergo gempa melu mlayu lali, melu mlayu.
gempa, kolam sing tengen iwae lompat tengah, kolam sing kiwa iwae lompat tengah. Barokah boten? Barokah mergo gempa. Copene boten gempa. Ora mungkin iwae pindah transmigrasi. Sing tengah barokah, sing kanan kiri musibah. Kok iso ya? Ani kok kersane Gusti Allah. Mulane kata-kata sabar insyaallah barokah. Hujan nggih. Bahasa Jawane Jawa. Niku singkatan dari Ja'a rahmatullah. Telah datang rahmat Allah. Jadi janjane hujan niku rahmat Allah. Niku dosa mbak nggih. Wah, hujan terus garing. Terus gede banget ya. Ini dene nganggo badhe barang reso metu, reso nang mall, nang pasar, barang terus gede banget terang-terang. Kabeh dirasani, Gusti Allah dirasani. Makanya panas udane sithik dirasani, panas kok udan tetek. Tetek apa tetek? Tetek. Kula tetek. Sebenarnya Bu, niku kaya permen sing dibungkus bandrol. Jenengan asal permen langsung timur apa dibuka bandrole? Langsung timur, rasa barat. Dibuka bandrole, bandrole dibuang permennya timur. Udan ngaten, udan niku bandrole bungkuse makanya terang ada rezekinya. Jadi ketika hujan, rezeki kita sudah ada di genting, sudah ada di pintu, sudah ada di halaman, tapi masih tertutup hujan, masih tertutup bungkusnya. Nanti kalau bungkusnya sudah selesai, sudah lepas, sudah dibuang, tinggal rezekinya. Makanya ketika hujan jangan sambat, sambat rasido, dibawa lagi rezekinya, dikembalikan kepada Allah oleh malaikat rahmat. Rasido ya malaikat, jadi sambat terus ora gelem. Jadi yang penting kita terima dulu kalau hujan, sabar nggih, sabar udah rampung, baru nanti rezekinya kelihatan. Ngaten Bu. Ampun nggih. Ampun. Kalau cecak wae ampun. Jangan itu lebih mulia kita daripada cecak. Cecak itu mulianya cuma di dinding Bu. Makanya lagunya cecak di dinding. Kenapa di dinding? Tempat yang paling aman. Karena ngisor ya kucing, yang dhuwur doro layang, doro manuk. Jadi paling aman di dinding. Mungkin kucing pada antar bau, mungkin ayam pada antar, jadi aman. Maka tempat yang paling aman bagi cecak adalah di dinding. Dia merayap lewat ikhtiar, sabar, alon-alon, sithik-sithik, ora kesusul, ora terburu-buru. Niku nggih ponak Bu. Jadi ponak itu juga tidak terburu-buru, sabar, kalem, ora kemungsung, ora petakilan, ora sedalatan. Niku ponak. Orang yang ponak, orang yang sabar, orang yang ikhtiar, nerimo, ridho seperti cecak, Allah datangkan rezekinya. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Siapa yang mendatangkan nyamuk? Allah. Dilalah nyamuknya bodoh. Iso mabur toh nyamuk. Udune kan iso mabur toh. Kok malah iso ditangkap cecak. Cecak iso mabur boten? Boten. Kok iso nangkap nyamuk sing iso mabur. Nyamuk bodoh tadi kok berarti. Jane pinter nyamuk wong duwe sayap iso mabur. Niku iso mabur dibuat bodoh oleh Gusti
pelajaran buat kita ibu-ibu, kalau sabar bisa Allah contohkan lewat siapa saja. Di sabar yang dijamin Allah bisa masuk surga sebelum hisab, bahkan tanpa hisab, adalah sabar yang tanpa batas. Kalau masih mengatakan sudah habis kesabaran saya, wah ini kejadiannya dari sabar. Ampun habis loh. Ada orang sabar nyimpen 5 tahun, baru muncul langsung dendam kesumat, terus ditusuk tombolnya. Dan sabar 5 tahun sabar ibu, dilalah kok lewat kenal langsung ditusuk itu. Jenis itu anak musuh itu. Akhirnya fatal, ancaman penjaranya 15 tahun. Coba nek sabar, wis 5 tahun sabar kali, dalam musuh kan berarti bukan sabar. Ada orang yang beramal, nyumbang masjid, pinter, orang cerita-cerita, 20 tahun ngambek, betul cerita hebat sekali, besar pahalanya. Tiba-tiba lupa, pas rapat dilalah kecelitut ngomong, aku nyumbang masjid loh, nek orang nyumbang orang bakal di masjid ini 20 tahun sabar, dilalah ketucut ngomong, oh wis berarti bukan sabar, karena berbatas. Makanya hati-hati itu. Itulah beratnya sabar, karena ribetnya juga besar. Masuk surga tanpa hisab, masuk surga sebelum hisab, itu sabar, makanya berat. Monggo pakai tinggali pun surat Al-Imran ayat 133 ayat 134. Wasari'u ilal magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba bu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang suka beramal, suka infak, suka sedekah, baik ketika lapang maupun sempit, baik ketika kaya maupun miskin, baik ketika senang maupun susah, baik ketika sehat maupun sakit. Tunggal untuk orang yang bertakwa. Nah, intinya yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Jadi saat yang tepat itu marah, iso nesu, tapi dia bisa menahan, bisa sabar, maka jaminannya adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini berarti ibu, mergo kita selama hidup selalu diancam oleh setan, oleh jin, oleh iblis yang membisikan kepada kita untuk marah. Seperti boten jenenge jine sapa Bu? Jenenge dasim. Dasim. Untuk sing sami kali gawane jenengan. Ya boten ganti niku. Niku jeneng setan jenenge dasim. Niku gaweane menyulut kemarahan, wong lagi rapopo disulut kono-su. Ora pandang dulu siapapun dihasut men nesu. Presiden diasut men nesu, menteri diasut men nesu, ABRI, polisi, menteri, anggota DPR, bahkan guru pun itu sering dibuat marah oleh dasim Bu. Mulane hati-hati sampai kita di guru. Kalau saya guru, guru, ini bukan sakit marah, ujung bukan sakit marah, apa-apa yang marah
nate dikeplak gurune ya ora apa-apa. Kula kelas 3 SD, Bu. Nate dikampleng guru kula. Mergo kula nggarap soal matematika salah. Kula maju nulis ten papan tulis 3 kali 4 tak isi 100. Bener boten? 3 kali 4 100. Guru kula langsung muntap kula dikampleng, Bu. Padahal nganggo akik tengah-tengah niki. Wah, kula pingsan. Janjane boten pingsan, Bu. Kula pura-pura pingsan. Ane kula tangi mangke dikampleng malih. Dadi kula rada pinter niki, pura-pura pingsan, digotong-gotong, golek UKS, ento wedang, ento jajan, ento panganan, ora melu pelajaran. Pinter kula. Kelas 3 SD. Arep kula, Bu, gurune kan takon to, Pak Pudin asli 3 kali 4 100 konti. Boten takon mrene ngampleng. Jadi kan kertas 1 saking 7. Kertas lho. Ceritane, Bu, pas istirahat kula dolan teng Abdul Foto. Kalian kan boten tahun 76. Kula kelas 3 SD. Abdul Foto dari lain to. Abdul Foto hitam putih 3 kali 4 100, 4 kali 6 200. Nah, kula kali ngene Abdul Foto lebu kelas telat, nanti ketika maju dalam matematika teng papan tulis tak tulis 100. Kula langsung ngapal. Ini kula mboten nesu. Kula mulai cerita kali bapak kula. Pak, kula bakti kampleng. Sapa? Guru kula. Ah ngopo? Kula nulis matematika salah 3 100. Kula malah ditambahi bapak kula. Wes bodoh, lak tambahi, Bu. Wis arep semua gune tambahi kali bapak kula. Aku sing salah. Bodoh ora tambah-tambah. Ora tambah bodoh. 3 kali bapak kula dolan teng gurune kon minta maaf kula. Padahal sing ngapal gurune to. Kula sing kon minta maaf coba. Gurune tambah wibawa, kula tambah hormat, wong kula ki atel. Cobi saniki, Bu. Putrane dikampleng gurune. Lapor boten? Orang lapor gurune diparane ndi gurumu? Aku wong tuane urung tau nyentuh kok. Iki jane wong tuane ya urung kaya ora mosok kok anake ora disentuh. Wani-wanine kampleng ora kula dilapor. Asa iki cah ngerti kabeh, Bu. Dadi sengaja mbedo gurune, mek gurune nesu, aku entuk duit. Anak Bantul mau dijilid nuntut ganti rugi 500.000. Padahal gurune melarat honoran gitu. Akhirnya caca ngerti, beda wae kan dijilid entuk 500. Rasa kerja entuk duit. Wah, ini jeneng rusane carane ngene. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu dibutuhkan kesabaran. Gurune yang kudu sabar, muridnya sabar, kabeh sabar, maka jaminannya besar. Ini wonten tanya jawab. Wonten. Nek wonten nggih monggo, nek wonten nggih wonten apa. Jadi intinya Ibu, temanya kan sabar dan qanaah. Jadi di dalam kesabaran itu sudah ada qanaah. Dan qanaah itu juga bagian dari kesabaran. Jaminannya sama-sama besar. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi mengatakan begitu. Orang yang kaya adalah orang yang qanaah, orang yang terima. Nah, itu juga bagian dari sabar. Sabar narimo. Nah, mengatakan Ibu sementara perkenalan ini baru pertama kali. Baru pertama kali temanya tentang sabar dan qanaah.
belajar sabar dari siapa? Pertama dari Allah, yang kedua dari para nabi. Nabi jumlahnya 124.000. Dari 124.000 yang jadi Rasul 313. Yang tercatat di dalam Quran ada 25. Apa betul Bu? Alhamdulillah. Pun apa riwayatnya? Kesabarannya renggih. Alhamdulillah kula teng Masjid Mubarak pun rampung 25 nabi dan rasul. Sekarang ditambah nabi yang tidak tercatat di dalam Quran. Nabi Jirjis, Nabi Sakun, Nabi Abdullah, Nabi Hizkiel. Itu teng Masjid Mubarak. Nanti malam habis dari sini kula pindah ke mereka. Nanti materinya perang Tabuk sama Salahuddin Al-Ayyubi. Kita musim rutin, ini kan bukan rutin toh. Kalau kita sosro hiburan begini. Maka ibu-ibu yang dapat kami sampaikan,